Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa kabar saudara-saudari semua? Semoga sehat selalu, berbahagia. Kita selalu dalam bimbingan, hantaran, dalam petunjuk, seiring rahmat Allah dan keberkahannya. Amin. Ya, selamat datang kembali pada channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Ya, customer service 082179045777. Ya, moga dimaklumi. Channel YouTube ini adalah channel YouTube mengutamakan dialog, tidak mengutamakan subscribe, tidak mengutamakan like, tidak mengutamakan juga di share, tetapi sangat mengutamakan sesiapa yang mampir untuk meninggalkan komentar yang untuk jadi bahasan dialog sesuai isi konten. Nah, ya, jadi sehubungan konten ini saya beri judul ibadah atau karya atau perbuatan bukanlah ucapan, bukanlah tulisan, juga bukanlah pengakuan. Ya, sampai di sini paham? Baiklah, kita lanjutkan. Sebagai contoh yang telah berkelanjutan selama ini, yang bisa dikatakan tidak ada satupun bisa dicatat sebagai perbuatan. Ya, hanya sebatas itu adalah 25 syahadat. Nah, sementara dengan buku, dengan landasan, dengan ajaran ini selama ini baru sebatas tak mendengar kabar. Masih jauh dari tahu. Jangankan dari paham. Baik, itu satu contoh terutama agama Islam, ya, ajaran agama Islam. Yang kedua, di ranah adat, ranah adab, ranah budaya, ranah agama. Nah, 4 kosakata ini masing-masing definisi kosakata saja. Jika saya tanya kepada saudara-saudari yang masing-masing menerima kiriman ini untuk ditulis berikut minimal masing-masing 4 contoh perkara, itu rata-rata pada takut salah. Kalau yang tahu pasti tidak akan takut salah. Pasti dia tulis sebatas dia tahu. Nah, yang dengar-dengar kabar ini pasti tidak akan berani. Nah, lebih jelasnya begini. Di ranah adat, adab, budaya, agama, banyak yang berniat baik. Terutama kita fokuskan dulu di Minang, ya. Masyarakat adat.
atau penerus gelar kerajaan, penerus gelar kesultanan, penerus gelar pengulu, datuk, pelinto, malin, mantir, balang, termasuk gelar limpapeh, para mande, ya. Ada niat baik untuk memajukan atau menguatkan nilai-nilai adat dan budaya. Dan yang di pemerintahan juga termasuk ini. Dia baru mendengar kabar apa itu adat, adab, budaya, agama. Nah, seharusnya seseorang yang menganut, dia harus kenal apa yang dianut, barulah dia anut, barulah dia peluk. Setelah dia peluk, barulah dia berbuat, berkarya. Nah, contoh yang berkarya ini adalah lulusan sipil. Kalau kuliah ya, dia nanti ilmunya dia pakai jadi berwujud gedung, arsitek, atau gambar, sketsa. Ya, ada jelas wujud dan sifatnya jelas. Oh, ini disiplin pengetahuan pemahamannya. Oh, ini pengakuannya. Oh, ini karyanya, ini ibadahnya, ini berbuatannya, jelas. Termasuk orang-orang jahat. Jelas perbuatannya. Oh, ini kriminal. Oh, ini prostitusi. Oh, ini LGBT. Dia sangat jelas. Dia perbuat, tidak sebatas pengakuan. Nah, tetap bahasan yang di ranah pengulu, datuk, perito, malin, mantir, MUI sekalipun ya. Nah, belum ada sampai saat ini yang bertanggung jawab dengan ajaran agama Islam, atau yang bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Mau bukti lebih sederhana? Baik. Kalau para mubalik itu sampai saat ini belum ada konsisten 2 kelima syahadat. Jangankan bicara rukun percaya 2 sampai 6. Jangankan kalau mau bicara dalam perbuatan rukun Islam 2 sampai 5. Baru sebatas melakukan masing-masing rukun. Belum pantas diletakkan di landasan rukun iman, di landasan rukun Islam 2 kelima syahadat itu belum pantas diletakkan rukun iman 2 sampai 6, belum pantas diletakkan rukun Islam 2 sampai 5 ke 2 kelima syahadat. Karena dia baru-baru mendengar kabar 2 kelima syahadat ini, belum tahu. Paham? Kembali lagi ke ranah adat. Ada istilah di Minang itu jago adat jolimbago. Dan kalau ditanya kepada khalayak apa itu adat, apa itu limbago, tidak ada yang percaya diri menjawab. Apalagi di publik, secara pribadi aja tidak ada. Apalagi kalau kita tingkatkan bahasan, tentu saja kalau yang mau dijago ini adat jolimbago dijago, tentulah yang dijago ini adat yang diisi, limbago yang dituang. Nah, diminta dia mengisi adat, diminta dia bisa mengisi limbago, mustahil. Karena dia baru mendengar kabar. Ini belum bicara tahu, dia baru mendengar kabar. Oh, Minang itu beradat, oh Minang itu berlimbago. Ya. Lagi-lagi MUI. Itu karma yang Anda terima selama ini. Bikin sertifikasi halal 6 juta, 7 juta, berbeda-beda masing-masing MUI. Akhirnya sekarang hak antum sekalian hilang. Itu karma. Begitupun nenek mama, pengulu, datuk. Itu karma. Sumpah, ingat sumpah. Permintaan masing-masing dikutuk kalamullah. Jika melanggar bakato bana mau komadia bajaran lurih tagak dan mana, bukan? Jika saya salah, tolong sampaikan, bilang bahasa saya ini salah. Nah, bagaimana? Jadi lucu jadinya. Oh, mau berniat baik, menjadikan dimajukan adat dan limbago atau budaya atau agama. Lucu. Orang-orang yang beralasan begitu jadinya lucu. Karena dia baru mendengar kabar, belum tahu dia apa itu adat limbago. Belum tahu dia bagaimana dia mau mendirikan agama dengan adat limbago.
Jangankan diisi dituang. Tahu aja dia belum, dia baru mendengar kabar. Nah, jadi untuk sementara jika tidak ada sekeliling di lingkungan di relasi saudara-saudari masing-masing, untuk sementara saya coba tampil sebagai tokoh pembimbing penghantar bidang yang saya sebutkan di atas. Dan itu sudah saya kurikulumkan. Bisa dibilang ada 8 kurikulumnya. Kurikulum alim ulama, kurikulum nenek mama, kurikulum muda kandung, kurikulum jadi pandai, kurikulum muda mudi, kurikulum pengadilan adat, kurikulum pengamal adat, pengadilan budaya, mahkamah budaya, pengadilan Islam, mahkamah Islam. Atau secara simpelnya begini, kurikulum ABSSPK, adat sebatang panjang, adat salingka nagari, adat nanampe, undang-undang nagari, adat selingkaran Minang dari rantau jauh posisi ya, adat selingkar kerajaan, adat selingkar kesultanan. Itu masing-masing harus berikut bicara hukum, berikut bicara maknawi, sesuai koridor bahasan. Karena di masing-masing kurikulum, di masing-masing era kerajaan, era kesultanan, era penghulu, itu masing-masing berbahasa maknawi, berbahasa kowi, berbahasa kawi di Minang. Di Jawa kowi namanya. Berbahasa tersirat. Sementara bahasa tersurat ini baru mendengar kabar, belum tahu. Nah, jadi intinya untuk saat ini yang bak buih di lautan, yang 8 kurikulum, ada mengatasnamakan penghulu. Penghulu itu harus satu wadah, satu limbagonya, satu rumahnya. Alim ulama juga harus punya satu rumah, satu limbago. Dan itu limbago sadar dengan limbago masing-masing. Makanya kembali kepada adat masing-masing, kepada adab masing-masing, kepada budaya masing-masing, kepada agama masing-masing. Apapun agama terserah. Yang penting sinkron dengan sejarah, ada hukumnya. Jadi untuk bahasa akademisi, ada nilai historis, ada teologi, ada sains, ada reality, ada cerita rakyat, ada bukti alam, ada kebenaran. Ya? Itu intinya. Nah, kembali lagi ke bahasan yang tadi, anak-anak pertanian bisa dia bangun gedung. Itu bukti dia ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, menghasilkan diskon toyiban. Ya? Pertanian. Nah, sekarang UIN, MUI, LC, bergelar mubalik, ustadz, kiai, labai, kati. Bergelar akademisi, Universitas Islam. Mana wujud perbuatannya? Bukti ilmu bermanfaatnya mana? Dia semua cuma sebatas bicara, sebatas pengakuan. Belum ada bentuk bertanggung jawabnya sesuai pengakuan masing-masing. Nah, jadi kami atas nama AMGPM, Anak Muda Generasi Penerus Minang, menuntut Anda sekalian yang mengemban gelar. Kami ini non gelar, termasuk saya pribadi. Ya, yang menjabat gelar yang bertanggung jawab karena mengaku sebagai wakil kami, sebagai pemimpin kami. Termasuk mengaku menjaga kami, melayani kami. Tapi belum ada wujud dan sifatnya. Kami memaklumi, karena apa? Karena antum baru mendengar kabar. Belum tahu apa yang, belum mengerti lagi, belum mengerti apa yang antum masing-masing bicarakan. Kalau istilah jalan nampak, jalan tahu, rumah lah nampak, mending. Ini baru mendengar jalan, ini jalan baiknya. No. Dan itu rata-rata kosnya tinggi, menghabiskan dana triliunan, miliaran pada mendahulukan infrastruktur fisik.
euforia, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Belum ada yang menghasilkan kebaikan. Belum ada perbuatan, belum ada berbekas. Pahami itu. Ya. Jadi tolong sampaikan channel video ini kepada siapa-siapa yang mengaku, oh dia sudah mendedikasikan diri, oh dia sudah berjuang, oh dia sudah berbuat. Pertemukan dengan saya, apa biar kita bicarakan apa contoh perbuatannya itu. Nah, dan tidak akan menghasilkan kesimpulan lain. Itu cuma sebatas menghabiskan waktu, menghabiskan materi. Cuma sebatas itu. Selama ini belum ada perbuatan. Ya. Ini sekali lagi nomor komplain 082179045777 atas nama Andi, asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, Tapian Danau Singkarak, Sumbar. Berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya, di googling saja nomor toko ini, nama alamat kami di sini ini jelas. Googling, tulis saja di Google, di pencarian Google, tulis Aceh Busana, selesai. Langsung kelihatan tuh di Google toko kami. Ya, jadi yang diminta saat ini adalah konsolidasi, koordinasi di lapangan, galang dana, undang saya. Saya coba tampil sebagai narasumber, sebagai mediator, sebagai mentor, sebagai spirit sebagai pendorong secara spiritual, secara mental. Jadi marilah mulai kita revolusi pengetahuan, pemahaman yang keruh dan kusut, hal sejarah, hal hukum, hal maknawi. Baik, cukup sekian, terima kasih. Mari kita lanjutkan live chatting atau silakan hubungi nomor telepon biasa plus WA tadi. Nah ya, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Salam kasih sayang bagi kita sesama manusia, apapun saat ini pengetahuan, pemahaman, apapun aliran, apapun paham, apapun jalur politik, itu terserah niat baik kita ini dalam wujud dan sifat seperti apa, biar ketahuan. Nah, selama itu hal niat baik, mari kita jalan bersama. Selama kita menjaga adat manusia murni. Ini adat manusia terlepas dari segala paham politik, dari segala paham aliran agama. Ini kita sebagai manusia ini wajarnya bagaimana? Atau seperti Nasrani tinggal di komplek Islam, siapa yang menguburkan kalau bukan orang Islam? Begitupun orang Islam jika berdomisili di daerah Nasrani, tak mungkin ditunggu umat Islam yang lainnya akan menguburkan, otomatis Nasrani yang setempat. Selama bersosialisasi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, selama baik dengan lingkungan, titipkan pesan kalau saya meninggal, cara saya meninggal Islam begini. Dan titipkan juga yang Nasrani kepada yang Islam, cara kami meninggal Nasrani begini. Tolong makamkan kami secara begini. Begitu. Sampai di sini paham? Dan para sejarawan tolong sinkron dengan arkeolog. Arkeolog juga sinkron dengan sejarawan. Sesama era kerajaan harus sinkron jalur estafet, sesama penerus kesultanan harus sinkron. Sesama penghulu juga harus sinkron. Kapan awal dipakai penghulu? Mana ranji masing-masing? Mana yang dipimpin secara data tertulis minimal 4 generasi, 7 generasi? Itu baru namanya pemimpin. Jelas yang dipimpin data secara tertulis. Ini manajemennya, ini cara kerja, ini jangka pendek, ini jangka panjang. Segala sesuatu harus jelas. Dan itu memakai guru, bertanya ke yang tahu. Dan itu harus ada yang pandai, harus ada pembimbing penghantar sebagai tempat belajar menuntut. Ya. Jadi diminta kepada masing-masing bupati, tolong didukung kami AMGPM untuk mewujudkan niat baik. Dan kami menuntut sumpah jabatan masing-masing yang bersumpah demi Allah, demi firman, demi menjaga NKRI, sumpah jabatan, sumpah prajurit, 8 wajib TNI, 11 asas kepemimpinan Polri,
tupoksi. Kami menuntut konsekuen itu karena atasan itu cuma di poin 3 dalam sumpah. Poin pertama dalam sumpah adalah taat kepada Allah. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga baru patuh kepada atasan. Jadi kalau atasan sudah melanggar poin 1, poin 2 barusan, itu atasan sudah harus diberhentikan. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Nah, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, saya transparan orangnya. Saya orangnya transparan. Nah, begitu. Jadi ini sambil saya bicara, ini sekilas usaha kami di Rantau. Siapa tahu kita bisa bekerja sama ya. Nah, ini masker ini 3 lapis di sablon. Logo instansi, logo komunitas ya, di sablon. Dan kokoh seperti kerah baju, ini 3 lapis. Udah kemana-mana hampir seluruh Indonesia ini karya kami ini. Ya. Untuk ibu-ibu berukat juga nih, kalau berukat ini 4 lapis malah. Puring, lem, sama saten, terus berukat. Ya. Nah, inilah lokasi kami. Ini lokasi kami ya. Itu kendaraan saya ya. Nah, ini alamat jelas. Tuh, kalau malas pula di Google. Nah, silakan di screenshot. Tuh. Screenshot saja. Cukup. Nah, begitu ya. Jadi tiada lain yang diutamakan adalah materi, fisik, struktur itu adalah tanggung jawab saudara masing-masing. Itu tanggung jawab saudara-saudari masing-masing. Kalau tanggung jawab saya adalah membimbing dan mengantarkan amanah masing-masing secara pengetahuan pemahaman bermetode sejarah hukum maknawi. Nah, jadi mudah-mudahan dipercepat persatuan yang ada kekuatan materi, yang ada kekuatan untuk decision maker sebagai atasan kepada bawahan. Orang-orang kaya. Nah, sudah masanya kaya harta kita gabungkan dengan kaya ilmu, kaya pengetahuan, kaya pemahaman. Nah, supaya jelas, supaya kita naikkan dari mendengar kabar saja menjadi tahu, menjadi paham, menjadi sadar, menjadi kenal, memaklumi porsi masing-masing. Ya, sekali lagi, tolong saudara-saudari yang pintar mengedit YouTube, ya, apapun statement pada konten saya sebelumnya, silahkan disambung-sambungkan dengan statement seseorang pada suatu channel YouTube tertentu. Nah, channel siapa saja, silahkan digabungkan. Nah, statement siapa yang pantas disandingkan dengan isi konten dan masing-masing statement yang ada di konten saya. Dan silahkan menjadi konten channel YouTube saudara-saudari masing-masing. Atau kirimkan ke saya hasil editan, biar saya siarkan dari channel YouTube saya. Begitu. Karena saya tidak membidangi mengedit. Saya karakter YouTube saya tetap akan begini, tidak akan saya beri foto sampul. Karena saya mengutamakan dialog. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau saudara-saudari posting dari channel saudara-saudari masing-masing, undang saya untuk melayani dialog yang masuk. Jika itu tidak bidang